Detik-detik skuad Garuda terbang ke Turki. Justin Hubner memukau jelang pemusatan latihan. Pelatih Irak mulai tebar ancaman. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Jelang membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Justin Hubner mencetak gol di laga Wolverhampton Wanderers U21 versus Blackburn Rovers U21 dalam laga lanjutan Premier League 2 2023-2024. Sayangnya, gol yang dibuat bek 20 tahun itu gagal menyelamatkan Wolverhampton Wanderers U21 dari kekalahan. Berstatus sebagai kapten tim, Justin Hubner minta sejak awal laga. Meski tampil dominan, Wolverhampton Wanderers U21 justru tertinggal lebih dulu dari tim tamu. Atas hasil ini, Wolverhampton Wanderers U21 tertahan di posisi 12 klasemen sementara dengan 13 angka. Menurut jadwal, ini merupakan pertandingan pamungkas Wolverhampton Wanderers U21 di tahun ini. Wolverhampton Wanderers U21 baru kembali melakoni pertandingan pada 13 Januari 2024. Karena itu, Justin Hubner memiliki peluang untuk langsung gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan digelar di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan status dari 21 dari 50 pemain Timnas Indonesia yang tidak ikut tes ke Turki. Awalnya, pemain yang berangkat ke Turki berjumlah 30 orang. Namun berkurang satu pemain menjadi 29 orang lantaran Rahmat Irianto mengalami cedera. Sumarji menjelaskan bahwa 21 pemain yang telah didaftarkan akan menjadi cadangan dan tetap bergabung bersama klub. Selanjutnya 6 pemain akan dicoret dari skuad merah putih. 23 pemain kemudian akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjadi tim dengan persiapan paling panjang jelang Piala Asia 2023. Pemain bisa melakukan pemusatan latihan dengan durasi panjang karena Liga 1 musim ini diistirahatkan. Kompetisi baru akan bergulir kembali pada 4 Februari 2024. Rencananya, tim asuhan Sintayong ini akan berkumpul di Jakarta pada hari ini untuk menjalani medical check-up. Dan keesokan harinya, skuad Garuda akan terbang ke Turki. Berbeda dengan timnas Indonesia, Jepang, Irak, dan Vietnam diketahui akan melakukan persiapan yang mepet. Sebab para pemain Jepang yang berlaga di Eropa baru menjalani libur pada awal Januari, sementara Irak masih menyelesaikan kompetisi dan Vietnam baru menjalani pemusatan latihan akhir Desember ini. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tampaknya harus benar-benar waspada dengan Irak di laga perdana grup D Piala Asia 2023 pada Senin 15 Januari 2024. Sebab pelatih Timnas Irak Jesus Casas memastikan pasukannya akan bermain habis-habisan sejak laga perdana pada ajang tersebut dimainkan. Pelatih asal Spanyol tersebut mengakui bahwa Timnas Irak sejatinya bukanlah kandidat kuat tim juara di Piala Asia 2023. Namun, sejatinya Timnas Irak sangat ingin meraih gelar di kompetisi terbesar di benua Asia tersebut. Bagi Timnas Irak yang sebelumnya sudah beraksi di 9 edisi berbeda di Piala Asia, mereka ingin melaju jauh di turnamen tersebut pada edisi 2023 ini. Irak ingin mengulangi kejayaan Piala Asia 2007, di mana pada edisi tersebut Timnas Irak keluar sebagai juara. Karena tekad tersebutlah, Casas menilai Irak harus tancap gas sejak awal. Karena itu pada laga perdana mereka di Piala Asia 2023, Irak bakal bermain maksimal dan berusaha mengalahkan Timnas Indonesia di laga perdana. Winger Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri sudah melancarkan perang urat syaraf sebelum perjumpaan melawan Jepang di Piala Asia 2023. Egy mengakui bahwa Jepang menjadi lawan yang paling dinanti. Pasalnya, Timnas Jepang datang ke Piala Asia 2023 dengan kondisi bagus. Timnas Jepang sukses menundukkan dua raksasa dunia yakni Jerman dan Spanyol pada Piala Dunia 2022. Selain itu, tim Samurai Biru juga diperkuat oleh para pemain terbaik yang berkarir di Eropa seperti Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, hingga Takefusa Kubo. Meski begitu, Egy Maulana Fikri tak takut. Pemain 21 tahun tersebut menantang Timnas Jepang untuk membawa skuad terbaiknya saat menantang Timnas Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia mengkonfirmasi bahwa kiper Philip Nguyen memenuhi syarat untuk bermain di Piala Asia 2023.
Lansir dari Viana Express, menurut pemimpin VFF, ALC telah mengonfirmasi hak Philippe Nguyen bermain untuk timnas Vietnam. Sehari sebelumnya, pemain yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam itu masuk dalam daftar registrasi awal Vietnam sebanyak 50 nama. Akan tetapi, Philippe Nguyen menjadi satu-satunya kasus yang harus menunggu evaluasi karena ia pernah dipanggil ke timnas Ceko sebelum menerima kewarganegaraan Vietnam pada 6 Desember lalu. Lansir dari Transfermarkt, kiper 31 tahun itu belum mencatatkan caps untuk timnas Ceko. Ia hanya duduk di bangku cadangan saja sebanyak 10 pertandingan. Terakhir kali ia masuk ke timnas Ceko saat kualifikasi Piala Eropa melawan Estonia pada 2021. Pemain keturunan Indonesia, Mesilgar, semakin nyaman di lini belakang LC20. Dia nyaris tak tergantikan di Eredivisie musim ini. Mesilgar bahkan berada di jalur positif bersama LC20 hingga pekan ke-16 Eredivisie musim ini. Dikutip dari laman resmi Eredivisie pada 18 Desember, LC20, tim yang dipilih Mes berada di urutan ketiga klasemen sementara, hanya terpaut 4 poin dari Feyenoord Rotterdam di posisi kedua. Bahkan jika Mes bisa membantu 20 menyalip Feyenoord Rotterdam, maka musim depan mereka bakal bermain di UEFA Champions League. Diketahui Mesilgar sempat didaftarkan sebagai calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia lantaran minat Sintayong. Namun keinginan Sintayong untuk mendatangkan Mesilgar tak terwujud sebab pemain berusia 22 tahun tersebut berubah pikiran. Kabar mengejutkan datang dari bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, yang baru saja memutuskan berpisah dengan klubnya Sabah FC. Melalui unggahan Instagram pribadinya, penyerang sayap itu mengucapkan salam perpisahan sekaligus terima kasih kepada pelatih, pemain, manajemen, dan supporter setia Sabah FC. Unggahan foto perpisahan itu pun ramai dikomentari warganet dan sejumlah tokoh sepak bola. Menariknya, Presiden Borneo FC, Nabil Hussein juga ikut meninggalkan komentar dengan cara yang mencolok. Nabil tidak memberikan kata-kata, namun ia meninggalkan jejak dengan emotikon mata melirik. Alhasil, komentar ini pun seolah menjadi multi-tafsir dan penuh tanda tanya. FIFA telah menetapkan Chile sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025, mengakhiri harapan Indonesia dan Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama pada tahun yang sama. Keputusan ini diambil oleh Dewan FIFA menjelang semifinal Piala Dunia antar klub 2023 di Jeddah, Arab Saudi. Chile dipilih sebagai tuan rumah berdasarkan pengalaman organisasi mereka sejak 1962. Terakhir kali sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 pada 2015. Gianni Infantino, Presiden FIFA, mengatakan bahwa pengalaman dan semangat para penggemar Chile akan memberikan latar belakang fantastis bagi para bintang masa depan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.